Halo teman-teman IT Borneo. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tentang MVVM, apa itu MVVM dan bagaimana mengimplementasikan MVVM ini. Dan di video lainnya juga saya sudah membuatkan mengenai project yang menggunakan MVVM ini, dan bisa dicek di bawah. Oke, singkatnya kalau ditanya MVVM itu salah satu software arsitektur pattern yang memisahkan antara view dan juga logiknya. Dan kalau kita lihat kebanyakan biasanya arsitektur pattern salah satu fiturnya adalah memisahkan UI dan juga backendnya. Nah, tujuan utamanya di situ, dan fokus dari MVVM ini adalah bagian untuk user interface. Jadi nanti kita lihat komponennya apa aja dan kenapa fokusnya pada user interface. Terus, nah, alasan kenapa kita menggunakan MVVM nih dibandingkan yang lain. Pertama, maintainability-nya. Jadi dengan memisahkan antara logic bisnis dan juga UI-nya, maka untuk melakukan maintenance akan lebih mudah. Maintenance pada kode, dan juga akan mudah untuk menemukan bug-bug yang ada dalam sebuah kode. Yang kedua, testability-nya. Karena sudah dipisahkan antara UI dan juga modelnya, UI dan juga data proses bisnisnya, maka kita bisa mengatas proses bisnis secara langsung tanpa terhubung dengan UI. Secara garis besarnya sih lebih mudah dibandingkan kalau proses bisnisnya bergabung dengan UI-nya. Dan juga pada MVVM itu dia tidak bergantung dengan view. Jadi benar-benar mudah dibandingkan menggunakan basic pattern yang lain. Terus extensibility-nya. Jadi karena sudah terpisah juga membuat kita lebih mudah dalam mengembangkan aplikasi lebih lanjut. Contoh misal menambahkan fitur, dan lain-lain. Jadi itu lebih mudah dibandingkan dengan tanpa menggunakan MVVM ataupun yang lain. Tanpa menggunakan MVVM. Oke. Nah, nanti kita di sini coba ya lebih lanjut mengenai di sini ada tiga item utama dalam MVVM. Tadi ada view model, dan model. Kita nggak usah bahas dulu bagian garisnya ini, nanti kita bahas setelah kita membahas satu persatu mengenai komponennya. Yang pertama ada view, kedua ada view model, dan yang terakhir ada model. Nah, di view itu isinya adalah UI kode UI-nya, yaitu kalau di Android Studio biasa kita lihat adalah activity, fragment, dan juga XML, itu masuk ke dalam UI. Nah, it sends the user action to view model. Nah, dia ngirim ke view model tuh, tapi dia nggak ngambil balik, nggak langsung nge-return gitu. Tapi dia dapatkan responnya dengan cara nge-subscribe ke observable-nya. Jadi bahasanya itu dari view. Kalau di sini di UI element dari view, dia ada masukan ke view modelnya, terus nanti di sini cuma ada listener. Jadi dia cuma mendengarkan gitu. Dia cuma mendengarkan ketika ada perubahan. Nah, di sini disebut observer-nya. Jadi dia akan menunggu ada perubahan terjadi di view model. Dan ketika terjadi perubahan, maka data dari view model akan dikirim ke view. Nah, itu tadi proses dari view ke view modelnya. Yang kedua, itu adalah view model. Nah, view model ini adalah jembatan antara view dan juga model atau business logic-nya. Di sini, tujuan view model adalah membuat view itu nggak tahu apa yang... jadi di view model ini, dia nggak tahu dia itu berhubungan sama view siapa. Jadi kita nggak ngedeklarasikan kalau view model ini akan terhubung dengan activity yang mana ataupun fragment yang mana. Jadi betul-betul nggak tahu gitu. Jadi intinya kalau ketika terjadi yang namanya error ataupun kita mau maintenance dan yang permasalahan terjadi, itu kita nggak terlalu ribet harus mengubah ketiga filenya. Jadi hanya cukup misal kita mau update UI, berarti cukup di view. Selama kita nggak terlalu mengubah
nggak ngubah function yang terhubung dengan view modelnya. Berbeda kalau kita pakai desain pattern yang lain, yang dimana view modelnya itu terhubung dengan view. Kayak misal view modelnya itu terhubung terhubung dengan view-nya presenter di MVP kalau nggak salah ya. Jadi dia itu kan satu activity, satu presenter. Jadi ketika terjadi perubahan, jadi ketika akan menggunakan view model, jadi setiap view model ada satu view. Jadi kayak udah konkret kayak gitu. Nah, beda sama view model. Di view model kita bisa pakai view model untuk beberapa view. Nah, jadi di view model juga tidak akan memperhatikan, seperti tadi saya bilang, tidak akan memperhatikan dengan siapa dia interaksinya. Jadi dia nggak tahu siapa view yang mana yang maksud dia. Tapi yang jelas view model akan berinteraksi dengan model untuk memberikan data yang ada dari model. Nah, terus terakhir model. Nah, model ini menggambarkan data dan proses bisnis, logic bisnisnya di dalam aplikasi Android. Jadi isinya itu ya mengenai logic, terus lokal dan remote data, source, model class, dan repository. Jadi selain kalau tadi view itu isi tampilan, kemudian view model itu penghubung, maka di model ini sisanya. Contoh misal selain itu ya. Contohnya misal ada lokal sama remote. Jadi nanti kita langsung lanjut mengenai itu. Yang jelas kayak proses bisnis, yaitu ditampung semua di model. Terus, nah di sini ada rekomendasi arsitektur, bisa dilihat di Android guide-nya Jetpack. Jadi mirip kayak tadi. Di atas ada view, kemudian ada view model, kemudian di bawah ada modelnya. Seperti yang tadi yang disebut bahwa di sini ada lokal dan remote. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita buat navigasi di Android, itu direkomendasikan seperti berikut. Jadi pertama mirip kayak tadi sebenarnya. Jadi view ada UI, kemudian ke view model, kemudian dari view model ini ngirimnya observer. Jadi nge-observe dalam artian ketika ada perubahan di sini, maka dia akan langsung kirim ke sini. Jadi bahasanya itu kalau misalnya kita lihat di sini, kita lihat dari view. Jadi kalau kita dari view, terus ke ada UI elemen, jadi kayak misal ada akses minta apa gitu, misal minta list data gitu kan, dia akan minta ke view model. Dari view model dia akan set request ke repository. Nah, dari repository dia akan di sini dia akan ngirim, di sini callback, jadi akan ngirim dari view model, yang dimana view model ini mengirim ke sini ke view. Tapi di view ini cuma nge-observe sebenarnya. Jadi di sini cuma dia ngamatin perubahan data yang ada dari repository ini. Jadi view model ini sebagai perantara. Dan di dalam model ada dua nih, ada lokal dan juga remote. Lokal ini untuk data-data yang diakses lokal, dan remote untuk data-data yang diakses remote. Remote ini kayak API ke internet, misal kayak gitu. Contoh aplikasi yang kita bisa buat dengan dua ini yaitu contoh misal aplikasi yang membutuhkan akses internet dan juga bisa diakses offline melalui local data storage. Contoh misal kita bikin daftar sekolah di Samarinda misal. Jadi kita aksesnya ke internet tuh, tapi ketika aplikasi pertama kali diinstal, dia akan akses ke internet. Tapi ketika aplikasi offline, datanya itu sudah disimpan di database, jadi tinggal akses ke sini. Jadi di sini di repository ini kalau kita pakai recommended arsitektur, ada lagi tambahan untuk mempermudah pemindahan pengaksesan antara dua ini. Oke, lanjut. Nah, terus di sini di view model dan live data. Jadi untuk mendukung dari view model FVPM di sini, kita menggunakan view model dan juga live data. Nah, view model tadi sama sebenarnya yang tadi. Cuman dengan ada view model di Android, dia bisa menghold dan manage UI related. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini nih. Jadi kalau misalnya activity life cycle, dia kan ada on create sampai on destroy tuh. Nah, di view model itu dia dari on create sampai on destroy itu nggak kelasnya masih ada, atau objeknya masih ada, kelasnya masih ada, masih bisa kita akses. Nah, berbeda sama activity,
Kalau activity, dia bakal ke destroy ketika di on-destroy panggil. Jadi ketika contoh kita misal aplikasi yang nampil data gitu kan, nanti ketika dia pindah itu kan nanti pasti ke on pause gitu atau on stop. Kalau misalnya ini nanti dia bakal ke on destroy. Nah, di vModel itu dia masih sangkut di sini. Jadi contohnya ketika kita punya aplikasi, contoh misal kita punya 2 fragment tuh. Jadi aplikasinya bisa mudah dengan mengakses yang ada di vModel. Jadi contoh misal rotation deh, aplikasi kan biasa ada rotation. Jadi misal aplikasinya ngeflip dari portrait ke landscape, datanya masih ada karena kesimpan di vModel. Terus live data. Nah, live data ini support untuk vModel dan juga ini yang bisa nanti diobserve. Jadi kalau tadi kita bicara di sini ada vModel, terus ada observe. Jadi di sini yang kita manfaatkan adalah live data. Jadi dengan adanya live data di data yang disimpan di dalam live data itu akan akan terpanggil function yang observe intinya data yang diobserve, data yang diamati. Jadi kan nanti data kita simpan di live data tuh. Nah, baru nanti kita amati perubahan di dalam live data tersebut. Nah, jadi ketika ada perubahan dia bakal ngirim ke pengamat tadi. Oke, itu aja video dari Tibornya kali ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe.